Bahkan aku bisa menggaji pembantu baru dan tukang kebun. Sejak pertemuan gaib ketiga itu hingga tahun 2017, nomor rahasia itu mampu membuka tas hitam kokoh itu. Di dalam tas itu, selain dokumen, ada juga deposito bank bunga dengan jumlah 2,5 miliar. Uang itu langsung saya cek di Bank Gumilang dan ada. Jumlah semuanya sebesar 2,7 miliar. Mas Hendro berpesan, uang itu jangan diambil dari Bank Gumilang, tetapi ambil saja bunganya setiap bulan, yang cukuplah untuk dihitung sejak Mas Hendro wafat. Maka itu setiap bulan aku datang ke Bank Gumilang untuk mengambil bunga deposito itu, dan dari uang itulah kami hidup. Bahkan aku bisa menggaji pembantu baru dan tukang kebun. Sejak pertemuan gaib ketiga itu hingga tahun 2017, Mas Hendro Purnomo tidak pernah datang lagi, baik secara wujud fisik maupun di alam mimpiku. Sama sekali tidak pernah aku pikir, jangankan sosok fisik, hadir ke alam mimpi pun tidak pernah terjadi lagi. Namun setiap 3 bulan, pada hari kematiannya, aku dan anakku datang ke pemakaman Taman Umum di Mulia, Bauru Panjang, Banten. Karena penasaran tentang apa yang kualami yang berhubungan dengan arwah, maka aku berkonsultasi dengan guru spiritual Kiai Permas Pangeran Bay, 54 tahun, praktisi supernatural di Jakarta Barat. Kiai, demikian aku memanggilnya, menyebut bahwa apa yang kualami itu sebagai peristiwa super mistika yang langka. Yang hadir 3 kali dalam kehidupanku itu bukanlah roh atau arwah Mas Hendro Purnomo, tetapi jin piaraannya semasa hidup yang menyerupai Mas Hendro Purnomo. Jadi yang datang itu bukan arwah suamiku, bukan pula roh Mas Purnomo, tanyaku penasaran. Yang datang dan menyentuh ibu itu adalah jin piaraannya, jin pendamping Hendro Purnomo ketika dia masih hidup. Setelah wafat, dia tetap hidup dan adanya di sekitar pemakaman Karangmulya, tepat di mana Hendro Purnomo dikuburkan, kata Kiai Permas Pangeran Bay. Padaku serius. Jadi yang berhubungan denganku itu bangsa jin. Akankah berpengaruh kepada rahim dan kandunganku? Tanyaku makin penasaran. Ya, rahim ibu harus dirawat. Sperma itu harus dibersihkan. Jika tidak, ibu akan terkena kanker rahim atau ibu mengandung anak jin, kata Kiai Permas, sambil mengambil sebuah alat deteksi gangguan makhluk gaib di dalam kotak kayu jati di sebuah tuduk. Kejadian itu sudah lama berlalu. Apakah masih bisa berdampak saat ini, Kiai? Sorokku. Pengaruh negatif dari berhubungan intim dengan jin itu memang tidak cepat. Akan memakan waktu lama, bisa sambil 5 tahun, Bu. Terang Kiai Permas, sambil menyebut bahwa di dalam rahimku ada janin kecil, anak dari bangsa jin yang piaraan Mas Hendro Purnomo yang menyamar tuanya. Aku sangat tegang, gelisah,
gundah gulana. Otakku berputar-putar ditaburi rasa takut. Pertama, aku takut terkena kanker rahim akibat berhubungan dengan bangsa jin. Kedua, aku takut hamil mengandung anak jin. Gusti Allah, karena kemampuan supernatural yang luar biasa dari Kiai, aku dirawat selama 10 hari dan alhamdulillah sembuh. Rasa sakit di rahimku yang merupakan benih kanker lenyap dalam waktu lama. Lalu janin kecil kehamilan anak jin lenyap pula dari perutku. Setelah aku melakukan check up di bagian vital itu, dokter medis pun menyatakan aku bersih dari benih kanker dan tidak hamil, baik anak manusia maupun anak jin. Kepada Kiai aku meminta bantuan agar Mas Hendro Purnomo hadir di dalam mimpiku, bukan sebagai jin atau sebuah wujud sesungguhnya, namun bukan fisik, tapi rohnya yang hadir ke dalam mimpiku. Kiai mengangguk dan bersedia mendatangkan Mas Hendro sesungguhnya dalam mimpiku. Kini setiap malam Jumat Kliwon tiap bulan, kami bermimpi bersama Mas Hendro Purnomo. Kami bersama bergembira di taman bersama anak kami. Kami pergi ke tempat laut, ke gunung, untuk menikmati indahnya alam karya ciptaan Maha Sempurna Allah Azza wa Jalla. Namun itu hanya mimpi, tapi yang sama seperti kenyataan. Mimpi itu bisa disetel oleh Kiai Permas setiap malam Jumat Kliwon, dan itu pasti datang. Syaratnya adalah aku ambil wudhu sebelum tidur, lalu memiringkan badan ke selatan dan membaca mantra-mantra sekaki mimpi sebelum aku tidur. Mantra itu berbahasa Sunda lama, Sunda mantra yang diberikan Kiai Permas Pangeran Bayi khusus untuk mendatangkan roh suamiku yang sudah meninggal. Jika aku ingin bertemu dengan ayahku, berbeda lagi mantranya. Sebuah mantra itu menggunakan bahasa Sunda, mantra yang diciptakan khusus oleh Kiai Permas Pangeran Bayi yang juga sakti mandraguna. Sementara jin piaraan almarhum kini tidak bisa masuk lagi ke dalam rumahku. Kiai juga menanam jimat keramat untuk melindungi rumahku dari kejahatan mistik maupun santet, teluh, dan guna-guna serta pelet. Itu tidak akan mempan berhubungan dengan rumahku. Mereka datang, namun jaraknya 14 meter dari rumah. Mereka seperti dipagari api dan jika masuk, walau mereka dibuat dari api, akan menjadi debu. Untuk itulah, kata Kiai, mereka takut melewati pagar gaib yang telah dibuat berbentuk api dan membinasakan makhluk gaib apapun masuk.